Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Mufidah, selaku Ketua dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Fikah Hidayatul Munawaroh, 2. Dewi Fadilah, 3. Lana Himatul Ulah, 4. Rosyadah akan mempresentasikan implikasi pembelajaran terpadu. Yang akan kami bahas yakni yang pertama eksistensi guru, yang kedua ada analisis kebutuhan bahan ajar, yang ketiga ada model evaluasi pembelajaran. Yang pertama eksistensi guru. Pembelajaran tematik merupakan kombinasi dari beberapa macam rumpun ilmu. Contohnya, rumpun ilmu IPA, matematika, bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan sebagainya, di mana dalam pengimplementasian menjadi kesatuan dan keterpaduan. Hal tersebut memberikan guru implikasi dalam pembelajaran di kelas. Demikian, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi peserta didik, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Sehingga dalam pembelajaran tematik ini, beban guru menjadi lebih berat dan lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua ada analisis bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, metode batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Macam-macam bahan ajar. Bentuk bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan yang disisipkan dalam kertas. Contohnya buku, modul, lembar kerja, brosur, handout, wellcraft, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan ajar dengan audio, yaitu semua sistem yang dimainkan menggunakan sinyal radio. Contohnya kaset, radio, piring hitam, compact disc audio. Yang ketiga ada bahan ajar audiovisual, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya video, compact disc, dan film. Yang ketiga ada bahan ajar interaktif, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media yang penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari presentasi. Contohnya compact disc interaktif. Yang kedua ada cara kerja bahan ajar. Yang pertama, bahan yang tidak diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor, sehingga siswa langsung mempergunakan membaca, melihat, memahami, dan mengamati bahan ajar tersebut. Contohnya foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu bahan yang memerlukan proyektor agar bisa dipelajari oleh siswa. Contohnya slide, proyeksi komputer, dan film strip. Yang ketiga ada bahan ajar audio. Bahan ini berupa bahan yang memerlukan sinyal audio yang direkam dalam suatu rekaman. Untuk menggunakannya, kita memerlukan alat pemain atau player media. Perekam tersebut seperti CD, VCD, multimedia player, flash disk, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bahan ajar video. Bahan ajar video ini memerlukan alat yang sama dengan bahan audio belajar. Namun perbedaannya, video player ini ada pada gambarnya. Contohnya video, film, dan sebagainya. Yang kelima ada bahan komputer. Bahan ajar komputer ini sebagai jenis bahan ajar non-cetak, yakni membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Contohnya komputer media instruksi,
dan komputer based multimedia atau hypermedia. Yang ketiga ada sifat bahan ajar, yaitu bahan ajar berbasis cetak. Yang kedua ada bahan ajar berbasis teknologi, bahan ajar untuk praktek, dan bahan ajar untuk komunikasi. Peran bahan ajar bagi guru yakni 1. Menghemat waktu dalam belajar, 2. Mengubah peran guru sebagai fasilitator, yang ketiga meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Peran bahan ajar bagi siswa, yakni siswa dapat belajar tanpa kehadiran guru. Yang kedua, siswa dapat belajar di mana dan kapan saja. Yang ketiga, siswa dapat belajar menggunakan kecepatan sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Yang ketiga, ada model evaluasi pembelajaran. Ada 2 model evaluasi, yaitu model kuantitatif dan model kualitatif. Model kuantitatif adalah model evaluasi yang berasal dari paradigma positivisme, lebih memfokuskan pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar. Yang kedua ada model kualitatif. Model kualitatif berasal dari model evaluasi kurikulum, menggunakan metodologi kualitatif pada saat pengumpulan data dan evaluasi, serta menggunakan studi kasus dalam melakukan evaluasi. Prosedur dalam model evaluasi kuantitatif. Yang pertama, menentukan masalah dan pertanyaan evaluasi. Yang kedua, menentukan variabel, jenis data, dan sumber data. Yang ketiga, ada menentukan metodologi yang digunakan. Yang keempat, mengembangkan instrumen yang digunakan. Yang kelima, menentukan proses pengumpulan data. Dan yang keenam, mengumpulkan proses pengolahan data. Prosedur dalam model evaluasi kualitatif. Yang pertama, menentukan fokus evaluasi. Yang kedua, merumuskan pengolahan data. Yang ketiga, melakukan pengolahan data. Yang keempat, menentukan perbaikan dan pengubahan program. Model evaluasi kuantitatif, yaitu ada model Taylor, model goal-oriented evaluation, model pendekatan sistem, model iluminatif, model Aklin, model Michael Scriven atau evaluasi sumatif formatif, model Robert Glasser, dan model responsif. Model evaluasi kualitatif, yaitu model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.